Terluka adalah bagian dari diri seseorang yang enggan untuk ia tunjukkan di hadapan semua orang. Mungkin dari orang-orang sekitarnya, ia dikenal sebagai sosok yang mungkin pintar sekali menyembunyikan semuanya, seolah tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan dia. Seolah-olah dia adalah seseorang yang memiliki jiwa yang tangguh, hati yang tegar, dan semua ia tunjukkan yang dimana ia tidak memperlihatkan sedikit pun apapun yang ia rasakan. Bahkan ia adalah seseorang yang sering kali mendapatkan penilaian baik dari setiap orang. Penilaian yang dimana sosoknya itu adalah sosok yang tidak mudah untuk ditebak. Sosok yang sulit untuk dikenali. Sosok yang orang lain mungkin gak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia dan apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Karena begitu pintarnya, ia menyembunyikan semuanya. Dan ketika ditanya pun, ia cuma bisa bilang, semuanya juga gak apa-apa kok. Semua baik-baik aja. Padahal dalam hati kecilnya, rasanya pengen banget bilang bahwa aku terluka. Tapi rasanya mulut tak mampu untuk mengucapkan. Dan cuma bisa menahan suara diri, berharap ada seseorang yang pintar untuk memahami. Tapi, baik lagi, yang mampu memahami diri kamu sebaik mungkin yaitu hanyalah kamu sendiri. Kadang mau minta orang lain untuk memahami, tapi kalau pada dasarnya ia aja tidak bisa untuk memahami seseorang itu dengan baik, nanti yang ada kamu sudah terluka, justru malah semakin terluka. Hai semuanya, apa kabar? Hai, apakah hari ini jadi hari yang baik buat kamu? Apakah hari ini ada seseorang yang melukai perasaan kamu, yang ngebuat diri kamu bad mood, terus apakah hari ini everything is fine? Ya aku tahu sih, karena kan setiap hari itu kita nggak akan selalu berakhir baik kan. Ya walaupun kamu bisa bilang kayak semua tuh nggak apa-apa kok Kak April. Ya semua tuh bisa terlewati dengan baik dan bisa dijalani dengan baik. Iya, cuman pasti ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi hal yang ngebuat diri kamu menilai hari kamu hari ini menjadi hari yang gak baik. Pokoknya apapun itu yang terjadi dalam diri kamu, problem apapun itu, kalaupun emang ada orang yang melukai kamu, menyakiti kamu, maafin orang-orang yang telah melukai perasaan kamu ya. Ikhlasin dan belajar untuk berlapang dada. Karena kan setiap orang yang datang dalam kehidupan kita itu memiliki karakternya tersendiri. Dan gak selamanya orang itu akan selalu baik kok. Kalau emang pada akhirnya kita akan bertemu dengan orang yang tidak baik, ya berarti itu ujian buat kita gitu. Berarti tandanya tuh kamu harus menjadikan setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu, entah itu baik atau buruk, sekalipun itu buruk lah, jadikanlah ia sebagai pembelajaran buat kamu. Karena bagaimanapun juga, setiap hal apapun yang membuat kamu patah, pasti akan ada pelajaran dan hikmah di baliknya. Iya enggak? Ya aku selalu percaya sama itu sih. Dan ya di tema kali ini aku pengen ngebahas mengenai luka. Tapi sebenarnya emang aku udah pernah ngebahas tentang luka, cuman aku bingung ya. Pada saat itu aku ngebahas tentang luka apa ya. Tapi untuk kali ini aku membahas mengenai aku hanya terluka. Kalian paham gak sih sama judulnya apa? Ya intinya tuh ini adalah salah satu, bukan requestan sebenarnya, aku menemukan pertanyaan yang dimana pertanyaan itu kayak gini. Kak April, salah gak sih kalau misalnya kita tuh menutup diri gitu loh. Menutup diri hanya karena agar orang lain gak tahu apa yang kita rasakan. Dan
Kita mencoba untuk terlihat tegar di hadapan semua orang, padahal ketika ditanya, pengen banget rasanya bilang, aku tuh terluka. Dan dibalik semua yang ia tutupi dengan rapat, aku cuma mau bilang, aku hanya terluka. Ya, memang luka adalah hal yang paling sakit banget untuk setiap orang rasakan. Dan rasanya gak enak banget. Pokoknya luka apapun itu pasti gak enak. Luka fisik, sakit, perih. Luka hati, luka batin, luka mental. Ya namanya luka ataupun terluka itu pasti akan sakit. Ya enggak? Coba-coba ada enggak yang namanya terluka tuh gak sakit? Ya namanya luka itu pasti akan sakit. Dan ketika sudah sembuh, itu akan membekas. Ya, itulah bekasnya. Kadang kan kalau misalnya kita lagi terluka nih ibaratnya ya. Kalau misalnya lagi terluka tuh pasti ngerasa kayak, ya udahlah luka ini gitu, nanti juga sembuh sendiri. Tapi percaya deh, ketika luka itu udah sembuh, pasti kan akan meninggalkan bekas kan? Dan itu bekasnya, itu bakalan jadi PR banget sih buat kamu. Karena bekasnya itulah yang coba untuk kamu pulihkan, hilangkan. Biasanya seperti itu. Karena kan kalau misalnya segala hal apapun yang udah ngebekas, itu pasti susah. Contohnya kayak kamu bertemu dengan orang yang menurut kamu tuh dia adalah orang yang paling tepat dan terbaik buat diri kamu. Tapi ternyata orang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu dan pilihan kamu selama ini. Sebenarnya semua itu bukan salah kamu. Bukan menghakimi diri sendiri hanya karena kamu terlalu bodoh karena udah memberikan kasih sayang kamu sebesar itu, effort kamu sebesar itu. Tidak ada yang bodoh di sini. Melainkan setiap orang tuh memiliki dan mendapatkan takdirnya tersendiri. Kadang sebagai manusia mungkin pernah kali ya kamu ngerasa iri sama orang lain. Kok dia beruntung banget ya? Kok dia banyak disayang sama orang ya? Kok dia beruntung banget punya pasangan yang bisa menyayangi dia dengan baik lah? Kok aku enggak? Kok aku sakit terus? Kok aku harus ngerasain hal yang gak mau aku rasain lagi? Mungkin banyak lainnya lah ya. Dan gak bisa kita pungkiri bahwa setiap manusia pasti memiliki perasaan yang dimana ia terlihat menjadi orang yang jauh daripada orang lain. Seseorang yang udah terbiasa apa-apa itu dia hadapi seorang diri, mungkin ketika ada orang lain yang mengetahui keadaan aslinya seperti apa, ya pasti dia gak bisa bilang apa-apa. Selain berusaha untuk menutupi semuanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di balik diamnya seseorang itu gak melulu soal dia tuh sedang tidak baik aja. Melainkan kan ada seseorang yang dimana emang itu karakternya sendiri gitu loh. Emang itu dirinya sendiri. Seseorang yang pendiam, dingin ke siapapun, dan ya seperti itulah. Tapi ada juga orang yang terlihat diam, itu cuma karena dia gak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang ngebuat dirinya tuh semakin menguras energi. Dan dibalik diamnya seseorang juga bukan berarti orang itu emang sengaja diam. Karena mungkin memang ia sedang terluka. Ada banyak hal yang ngebuat dirinya tuh terluka. Ada banyak luka yang ia usahakan untuk pulih. Ada banyak luka yang dimana ia sedang mencari obatnya seperti apa. Caranya bagaimana? Dan harus melakukan apa supaya luka itu segera pulih. Kamu pernah gak sih kayak ketemu seseorang yang dimana orang itu tuh kayak pinter banget gitu nyembunyiin. Kadang buat nyembunyiin banyaknya luka yang terjadi dalam diri sendiri itu gak mudah ya. Pasti rasanya kayak capek banget. Apalagi
kamu udah banyak banget merasakan berbagai macam luka yang terjadi dalam diri kamu, yang menggores hati kamu. Entah itu luka dalam keluarga, luka dalam pertemanan, luka dalam hubungan. Ya, mungkin masih banyak lagi luka-luka yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Gimana sih caranya kamu bisa survive dari semua itu? Pasti ada kan? Dan itu poinnya. Kamu tahu nggak? Kadang manusia tuh kalau misalnya lagi ngerasain banyak luka, pasti dia tuh kesulitan untuk survive dari hal-hal yang ngebuat dia tuh down gitu loh. Dan buat aku itu wajar, karena setiap orang tuh butuh proses dan waktu untuk menyembuhkan hal yang udah terjadi dalam dirinya. Semua juga gak bisa seinstan itu, dan semua juga gak bisa semudah itu. Dan rasanya mungkin kamu cuma pengen bilang tuh sekarang, aku gak apa-apa kok, aku hanya terluka. Aku hanya capek dengan luka-luka yang selama ini udah aku simpan seorang diri. Aku hanya capek, kenapa harus merasakan luka seperti ini lagi? Aku hanya capek, kenapa aku harus merasakan hal yang gak mau aku rasakan lagi? Luka mana sih yang belum aku rasakan? Entah berbagai macam luka, mungkin aku udah pernah merasakannya. Dan dari banyaknya luka itu, aku selalu mempunyai mindset pikiran di mana luka bukan menjadikan diriku menjadi seseorang yang lemah. Seseorang yang gak bisa bangkit atas apapun yang terjadi dalam kehidupan aku. Seseorang yang gak bisa untuk memulihkan dirinya sendiri. Seseorang yang gak bisa untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi yang dimana aku selalu ngerasa bahwa oh, kalau misalnya aku lagi terluka, mungkin emang ini ujian gitu. Tapi kadang sebagai manusia tuh pasti ngerasa kayak capek ya. Karena dari banyaknya orang-orang yang pernah aku temui gitu loh, dan aku dengarkan, karena emang luka itu bikin seseorang capek dalam menghadapinya. Kadang ngerasa jadi orang yang gagal karena emang gak bisa ngebentuk diri menjadi yang lebih baik. Kadang juga ngerasa, untuk apa ya? Selama ini aku berusaha dan berjuang untuk diriku sendiri, kalau pada akhirnya aku harus terluka kembali. Pernah mikir gak? Kalau Tuhan tuh memberikan luka dari rasa sakit yang dimana hal itu gak mau kamu rasakan, bukan berarti Tuhan gak sayang tahu. Tuhan sayang banget. Karena cara Tuhan menyayangi setiap makhluknya itu benar-benar beda. Ada seseorang yang terlihat hidupnya tuh sangat bahagia, tapi kan orang gak tahu dapurnya setiap orang tuh seperti apa. Aslinya setiap orang tuh seperti apa. Dan aku juga suka nemu, bukan nemu sih ya, mungkin lebih tepatnya suka ngedengar orang-orang yang bilang, katanya orang yang paling ceria itu adalah orang yang paling pintar menyembuhkan apapun yang terjadi dalam dirinya, terutama luka. Dan seseorang yang ketawanya paling ceria, paling keras, seseorang yang sangat aktif, dan ya seseorang yang terlihat bahagia-bahagia aja, itu adalah seseorang yang dimana orang yang memanipulasi keadaannya sendiri. Sebenarnya kita gak bisa mendeskripsikan akan hal itu ya, karena kita gak tahu setiap manusia itu seperti apa, ia memiliki problemnya apa dan bagaimana. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasain rasanya teramat sakit, rasanya luka yang dimana itu mungkin tak kunjung sembuh. Pengen banget ngebangkitin diri sendiri, pengen banget ngebuat diri sendiri itu pulih. Kadang emang kita sebagai manusia tuh ngerasa gak sabar ya.
ngerasa kayak pengen cepet banget nih sembuh gitu. Tapi ya itulah, harus melewati beberapa macam proses yang harus dilalui. Aku nggak tahu keadaan kamu di sana gimana. Mungkin hari ini kamu lagi sedih atau enggak, atau kamu lagi capek atau enggak. Mungkin ada dalam hati kamu dan pikiran kamu, aku nggak apa-apa kok. Aku hanya terluka. Aku nggak apa-apa. Aku kuat kok. Tapi memang ada luka yang emang belum bisa aku sembuhkan. Aku nggak apa-apa. Aku cuma terluka. Dan luka ada luka. Luka yang mungkin orang lain gak tahu apa yang terjadi dalam diri kamu. Luka yang selama ini kamu tahan seorang diri dan kamu pendam seorang diri. Luka yang selama ini kamu berusaha untuk mengobati dirimu sendiri. Memang dari banyaknya luka kadang kita kebingungan ya. Cara nyembuhinnya gimana? Cara memulihkan diri sendiri tuh gimana? Cara menerima keadaan tuh gimana? Dan itu pertanyaannya banyak banget. Banyak banget yang kalian tanyakan ke aku. Dan aku selalu bilang, cara berdamai dengan diri sendiri itu belajar berlapang dada atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Luka, sakit, kecewa, musibah, cobaan, dan lain sebagainya, kita nggak tahu kapan ia akan datang. Bisa jadi besok, lusa, atau tidak ada yang tahu. Maka dari itu, cobalah ngebuat diri kamu belajar untuk menerima sama hal apapun yang mungkin sulit untuk kamu terima. Nggak ada yang nggak mungkin, dan nggak ada yang nggak bisa. Dan bukan berarti kamu adalah manusia yang nggak mampu untuk melakukan semua itu. Semua bisa karena kendali kamu sendiri. Kamulah yang mengendalikan dirimu sendiri. Gak apa-apa, setiap orang pasti akan merasakan terluka kok. Kalau kamu tanya aku, apakah aku pernah terluka ke April? Justru aku pernah terluka. Sekedar sharing, aku pernah ngerasain luka yang dimana mungkin, ya seperti aku bilang tadi, kayak susah banget untuk nyembuhin. Tapi aku adalah tipe orang yang gak suka berpikir negatif. Aku dari dulu selalu nerapin positif energi ke diri aku sendiri. Kenapa? Karena itu sangat ngebantu diri aku untuk nge-push gimana caranya aku bisa melatih semuanya dengan baik tanpa aku harus overthinking gitu loh. Tapi aku juga tahu, setiap orang gak bisa disamaratakan. Setiap orang memiliki perbedaannya tersendiri. Dan setiap orang juga memiliki caranya tersendiri dalam menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Ya. Mungkin dari situ aku mulai belajar bahwa luka yang datang itu bukan ngebuat diri kita semakin hancur dan babak belur. Justru dari luka yang datang itu, itulah yang ngebuat diri kita menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Apapun pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah ujian, itulah yang akan kita bawa di masa depan nanti. Bahwa sebelum ada di titik sekarang, kamu pernah mengalami suatu hal yang itu ngebuat diri kamu susah untuk bangkit. Yang ngebuat diri kamu down banget. Sehingga kamu kesulitan dan kehilangan arah untuk ngebangkitin diri kamu sendiri. Dan di masa depan nanti, kamu akan melihat diri kamu dengan versi yang lebih baik. Dengan versi yang lebih berbeda dari sebelumnya. Dengan versi yang dimana ini loh diri kamu sebelum kamu seperti dulu. It's okay kalau bisa mau melihat ke belakang tuh gak apa-apa. Karena dari masa lalu itu juga ngebuat diri kita menjadi seseorang yang bisa lebih memperbaiki diri sendiri. Mungkin ini adalah bukan luka pertama kan buat kamu. Apapun itu luka yang terjadi dalam diri kamu ini bukanlah yang pertama. Tapi sebelumnya kamu udah melewati badai seperti ini. Kamu udah melewati luka yang cukup dalam seperti ini. Bahkan kamu mampu menyembuhkan lukamu sendiri. Bahkan kamu mampu mengobati setiap luka yang tergores dalam diri kamu. Setiap manusia gak ada yang sempurna kok. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan,
kelemahan dan ujiannya tersendiri. Jadi jangan terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang lain. Cukup kamu jadikan diri kamu menjadi versi yang paling terbaik yang pernah kamu miliki. Karena aku gitu. Kamu tahu nggak? Kadang aku suka melihat ke belakang. Dulu aku kayak gini ya. Dulu aku kayak gitu. Oh, ternyata aku pernah melewati hal ini. Dan sekarang aku udah ada titik sekarang tuh rasanya kayak, wah ternyata aku udah melewati jurang yang cukup terjal dan aku sudah melewati berbagai macam kesulitan dalam hidup dahulu gitu loh. Sampai sekarang aku udah ada titik sekarang tuh rasanya kayak gimana ya? Rasanya memang lega dan senang iya. Karena kita harus percaya setiap proses. Step by step yang kita lalui, itulah yang nantinya akan kita bawa ke masa depan, dan pembelajaran yang pernah terjadi di masa lalu ataupun saat ini sedang kamu hadapi, itulah yang suatu saat nanti bisa kita bawa ke masa depan, bahwa kamu pernah ada di titik terdown kamu sekalipun, tapi kamu bisa untuk memulihkan diri kamu sendiri. Dengan apa? Dengan usaha kamu sendiri. Iya, seharusnya kamu bangga sama usaha yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Ibaratnya kayak apresiasi lah. Karena bagaimanapun juga, ya kamu bisa sejauh ini tuh karena diri kamu sendiri, bukan karena orang lain. Mungkin adalah orang lain yang terlibat, tapi tetap persen terbesar itu pasti ada dalam dirimu sendiri. Oke? Gak apa-apa kalau misal lagi terluka, lagi sakit lagi, kecewa lagi, gak apa-apa. Setiap orang pasti akan mengalami hal itu, dan kehidupan tuh gak melulu tentang bahagia aja kok. Ada pahit, ada manis, ada suka, ada duka, dan semua itu balance. Gimana caranya kita aja untuk bersyukur? Gimana caranya kita aja untuk berdamai? Dan aku yakin kamu bisa. Sebenarnya aku kalau podcast tuh bukan ngemotivasi sih. Mungkin lebih kayak, ayo kita sembuh sama-sama, kita bangkit sama-sama. Karena aku pengen selalu menyebarkan hal-hal positif gitu loh. Itu poin utamanya. Tapi makasih ya, aku bersyukur karena aku suka baca komentar kalian yang dimana kalian tuh bisa ngasih hal positif untuk diri kalian sendiri. Dan aku bangga banget akan hal itu. Apalagi kalau kalian tuh cerita ke aku dengan banyaknya perubahan yang terjadi dalam diri kalian, itu aku ngerasa wow, amazing banget. Aku bukan bangga sama diri aku sendiri karena telah ngebuat kalian berubah, tapi aku bangga sama diri kamu gitu loh, karena kamu yang ngerubah diri kamu sendiri. Makasih ya udah selalu bertahan. Makasih udah gak pernah nyerah menghadapi setiap berbagai macam kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Makasih karena gak pernah menyerah. Dan makasih untuk selalu terlihat tersenyum walaupun hati kamu dalam keadaan sedih. Dan makasih juga untuk dirimu sendiri karena udah berjuang sampai di titik ini. Aku senang banget bisa nemenin kamu lama hari ini lagi. Ya, setidaknya kemarin tuh 2 minggu gak upload, aku bayar lunas deh. Aku bayar lunas dengan aku nemenin kalian di minggu ini. Makasih ya, gak pernah capek dan gak pernah bosan untuk dengerin episode-episode yang aku bawakan. Dan aku seneng banget sih. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok aku dan Instagram aku kalau kalian mau sharing. Dan TikTok aku karena aku suka live di TikTok, supaya kita bisa berinteraksi gitu loh. Pokoknya semua linknya udah aku taruh di deskripsi atas nama April Devi nya dua, oke? Makasih karena udah dengerin episode hari ini. Semoga hari kamu baik dan seterusnya selalu baik. Sehat-sehat ya di sana. Jaga kesehatannya. Jangan sedih-sedih, oke? Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di tema yang jauh lebih menarik, dan semoga bisa selalu membuat kalian nyaman. Makasih ya, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.